Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rita Ramadhani Syaranto dari kelas D4E dengan NIM 2331 4070 1911 033. Di sini saya akan mempresentasikan Project Based Learning 3 untuk keperluan mata kuliah keamanan komputer. Di sini saya akan menjelaskan apa itu keamanan aplikasi. Keamanan aplikasi sendiri adalah merupakan serangkaian langkah dan praktik yang dirancang untuk melindungi perangkat lunak dari segala macam bentuk ancaman, yaitu kerentanan dan serangan yang bisa dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Keamanan ini juga menjaga beberapa perlindungan terhadap data pengguna, proses autentikasi, kontrol akses, serta pengelolaan input atau output. Keamanan aplikasi sendiri itu sangat penting, apalagi terutama di era digital saat ini, yang dimana aplikasi yang berbasis website atau mobile digunakan secara sangat luas untuk menyimpan, memproses, dan mentransmisikan data sensitif seperti informasi pribadi, data keuangan, hingga sistem kontrol perusahaan. Aplikasi yang tidak aman tentu saja bisa menjadi sebuah celah masuk bagi peretas untuk mengambil alih sistem atau mencuri data dan melakukan manipulasi yang membahayakan pengguna ataupun pemilik sistem. Di sini saya mengambil dua contoh serangan, yaitu yang pertama ada XSS atau cross-site scripting, yang dimana adalah salah satu jenis serangan injeksi yang memungkinkan penyerang menyisipkan skrip berbahaya, biasanya dalam bentuk JavaScript, ke dalam sebuah website yang akan dilihat oleh pengguna lain. Serangan ini seringkali terjadi ketika aplikasi web menerima input dari pengguna tanpa memvalidasi atau mensanitasi konten tersebut sebelum menampilkannya kembali ke browser. Skrip yang disisipkan dapat dijalankan secara otomatis di browser korban, yang bisa digunakan untuk mencuri informasi penting seperti cookie, sesi token, atau bahkan melakukan manipulasi tampilan halaman web. Lalu yang kedua, saya akan mengambil apa itu file upload vulnerability, di mana adalah sebuah celah keamanan yang muncul ketika sebuah sistem web memungkinkan pengguna mengunggah file ke server tanpa validasi dan pengamanan yang memadai. Jika tidak dikendalikan, penyerang dapat menggunakan file berbahaya seperti script PHP, shell backdoor, atau file malware lainnya yang kemudian bisa dijalankan di server. Sini saya akan melakukan demo untuk cross-site scripting SSS. Di sini demo cross-site scripting atau SSS menunjukkan yaitu perbedaan antara form yang rentan terhadap XSS dan form yang aman karena menerapkan sanitasi input. Tujuan dari demo ini adalah untuk mengilustrasikan bagaimana celah XSS dapat muncul jika input pengguna tidak difilter atau dibersihkan sebelum ditampilkan kembali halaman web. Selesai melakukan demo, sini saya akan menambahkan nama saya. Sini saya akan mencoba masukkan script alert. Akan saya kirim. Akan muncul seperti ini. Saya akan mencoba form yang aman dari XSS. Maka akan muncul seperti ini, di mana pada bagian yang ini si pengguna diminta untuk mengisi form berisi nama dan komentar. Form ini tidak melakukan proses sanitasi terhadap input, yang artinya semua yang diketik pengguna akan langsung disimpan dan ditampilkan kembali ke browser tanpa perlindungan. Jika pengguna mengetikkan input tersebut dalam komentar, maka browser akan menjalankan script JavaScript tersebut. Akibatnya yaitu sebuah pop-up akan muncul menandakan bahwa script berhasil dijalankan. Ini adalah simulasi dari potensi serangan SSS, di mana masalahnya adalah script berbahaya dari input pengguna bisa dijalankan langsung di browser pengguna lain, yang dapat menyebabkan pencurian data, manipulasi halaman, ataupun eksekusi perintah lain yang tidak sah. Sedangkan untuk form aman dari XSS yaitu
Ini form yang sama yang digunakan, tetapi kali ini input dari pengguna disanitasi terlebih dahulu sebelum ditampilkan. Yang artinya karakter berbahaya seperti kurung buka atau kurung tutup dan tanda petik diubah menjadi aman seperti T dan GT dan quote. Dengan fungsi ini, jika pengguna mencoba memasukkan script alert, maka yang tampil di halaman hanyalah teks biasa, bukan script yang dijalankan. Keamanannya adalah yaitu script berbahaya tidak dapat dijalankan oleh browser karena telah diubah menjadi teks biasa. eh, dan ini adalah merupakan contoh mitigasi XSS menggunakan escaping. Di sini saya akan mencoba demo untuk file upload yang vulnerability, yaitu demo ini akan menunjukkan perbandingan antara sistem unggah file yang rentan terhadap serangan sistem dan sistem unggah file yang aman. Yang bertujuan untuk memberikan gambaran nyata bagaimana celah keamanan bisa muncul jika server tidak memvalidasi file yang diunggah oleh pengguna. Misal di sini saya akan sebuah file. Oke, akan muncul file 16 dan 15 berhasil diunggah tanpa validasi keamanan. Kemudian saya akan mencoba upload untuk file yang aman. Maka akan muncul file berhasil diunggah dengan aman sebagai file seperti berikut. Pada bagian yang upload file rentan, sistem hanya menerima semua jenis file tanpa proses validasi, yang artinya pengguna bisa mengunggah file apapun seperti PHP, .exe, ataupun file script lainnya seperti JSP, Python, atau SH. Jika file seperti shell PHP berhasil diunggah ke server dan dapat diakses dari URL publik, penyerang dapat mengeksekusi kode PHP tersebut dari browser memberi mereka kendali penuh atas sistem, yang dimana risikonya yaitu yang pertama ada server bisa disusupi dan dikendalikan dari jarak jauh, lalu yang kedua yaitu file penting bisa dihapus atau dimodifikasi, kemudian yang terakhir yaitu penyerang bisa mengunggah script backdoor untuk akses jangka panjang. Sedangkan fungsi untuk upload file aman yaitu sistem hanya memperbolehkan jenis file tertentu yang dianggap aman. Di sini saya hanya menyatukan yaitu format JPG, PNG, GIF, dan PDF. Yaitu yang dimana jenis file ini dapat dianggap aman yaitu seperti gambar JPG, dokumen, PDF, yang dimana ukuran file tersebut dibatasi maksimal juga yaitu sekitar 5 MB, yang dimana untuk mencegah serangan DOS atau denial of service melalui file besar. Maaf jika ada salah kata dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.